Cahyani. Nama saya Sri Ayu Putri. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Letaknya ada di Aceh, didirikan oleh Murah Silu yang memiliki gelar Sultan Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Ada 3 sumber sejarah. Yang pertama, catatan Marco Polo pada 1292 yang mengagumi kemajuan kerajaan dan adanya penduduk muslim yang tinggal di sekitar Perlak. Yang kedua, ada catatan Ibnu Battuta pada 1304 sampai 1368 yang menggambarkan Samudra Pasai sebagai pelabuhan yang ramai dan pusat studi Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga, Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat ini karya berbahasa Melayu yang dituliskan pada abad ke-14 yang berisikan tentang sejarah kerajaan ini dari mulai berdirinya hingga ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mohon maaf saya tidak menggunakan baju seragam karena ketika saya mengetek video ini saya sudah pulang ke kampung halaman, jadi saya tidak membawa baju seragam. Menurut para ahli, Kesultanan Samudra Pasai berdiri sekitar pada abad ke-11, di mana kerajaan ini ada di bawah naungan dinasti Merah Khair. Merah Khair adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Merah Khair itu bergelar Maharaja Muhammad Shah pada tahun 1042 sampai 1078. Pengganti dari Merah Khair yaitu Masyhur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133. Sultan terakhir dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu Tengku Samudra atau Nazimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk memperebutkan pelabuhan di Gujarat, tetapi ia gugur dalam tugasnya. Karena dia tidak memiliki keturunan, jadi tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian Pasai ini mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai dan juga Raja-Raja Melayu, penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Merah Silu dengan sultan pertamanya yaitu Malik As-Saleh yang memerintah pada tahun 1267 sampai 1292. Ia keturunan dari Perlak. Pada masa pemerintahannya, sistem kerajaan dan angkatan perang serta kekuatan di darat itu sudah terstruktur rapi. Kemudian lebih makmur lagi ketika pelabuhan di Pasai itu dibuka karena dia sangat strategis berdekatan dengan Selat Malaka. Kemudian Malik As-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1292 sampai 1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan baik oleh negara Tiongkok, Gujarat, dan juga Benggala dengan komoditas utama penjualannya yaitu lada, kapur barus, dan juga emas. Untuk kepentingan penjualan sudah dibentuk yang namanya uang emas atau yang dikenal sekarang yaitu dirham. Nah, kemudian Muhammad Malik Az-Zahir digantikan lagi oleh anaknya yaitu Mahmud Malik Az-Zahir
dengan masa pemerintahannya yaitu dari tahun 1326 sampai 1345. Pada masa pemerintahannya, Pasai mencapai masa keemasannya. Pada masa ini pula, Ibnu Batuha kembali singgah di Pasai. Kemajuan perekonomian membawa dampak baik pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran di Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan dengan baik. Pada abad ke-13 Masehi, saudagar-saudagar Islam telah menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah di sepanjang laut, yaitu Laut Tengah, Laut Merah, Teluk Parsi, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Tiongkok, Selatan, dan Asia Pasifik. Pendeta Tiongkok ketika sedang melakukan ziarah ke India menyaksikan bahwa di mana ada rempah, di situ ada saudagar Islam. Para saudagar Islam berlayar bolak-balik dari barat ke timur, termasuk Maluku. Umumnya pengumpulan dan pengangkutan rempah ke belahan barat di Nusantara atau pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera yang ditangani langsung oleh saudagar Melayu, Jawa, Makassar, dan Maluku. Di belahan barat tersebut sudah menunggu saudagar Arab, Persia, dan Tiongkok yang meneruskannya ke Teluk Persia dan Eropa melalui Konstantinopel atau Istanbul dengan harga mencapai 600 kali lipat. Saudagar Arab, Persia, dan Tiongkok terkadang juga mendatangi sumber rempah secara langsung, baik di Makassar maupun Ternate dan Tidore. Di Ternate, mereka pernah membangun pemukiman sendiri. Meskipun demikian, sejarah mencatat saudagar-saudagar lokal Nusantara tetap mengontrol perdagangan rempah di Kepulauan Maluku, memanfaatkan jaringan yang telah lama dibangun. Di Nusantara, saudagar-saudagar Islam yang semula terpencar-pencar dan mandiri mendapat kekuatan baru berkat dukungan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, seperti Samudra Pasai dari 1267 sampai 1521 dan Malaka dari 1405 sampai 1511. Mereka semakin leluasa dalam perdagangan rempah seiring dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan Sulawesi, seperti Demak dari 1500 sampai 1568, Cirebon 1430 sampai 1681, Banten 1526 sampai 1813, dan Goa atau Makassar dari 1320 sampai 1667. Rempah-rempah Nusantara mendorong berbagai bangsa untuk terlibat dalam kegiatan pelayaran lintas lautan dan samudra untuk berdagang, termasuk bangsa Arab, Persia, Tiongkok, Eropa, dan India. Jalur rempah mempertemukan orang dari berbagai suku dan bangsa, menghasilkan pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, dan kesenian. Jalur rempah secara tidak langsung membentuk identitas Indonesia karena perannya sebagai kekuatan yang menyatukan berbagai daerah, suku bangsa, dan budaya di Indonesia. Perjumpaan dengan berbagai bangsa melalui pelayaran dan perdagangan rempah telah mengubah wajah dunia dalam berbagai sendi kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, maupun budaya. Menurut sejarawan Singgih Tri Sulistiono, perdagangan rempah telah mempertemukan berbagai ide, konsep, gagasan, hingga identitas sebagai akibat pertukaran komoditas yang melibatkan mitra dagang lintas bangsa. Video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.